Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Seperti requestan sampean, seperti permintaan sampean yang ingin supaya IWB membedah tentang insiden Alex Marquez dan juga Pedro Acosta, maka video ini IWB khusus racik buat sampean yang mungkin penasaran what happened ayat now dengan Alex Marquez dan juga tentunya Acosta yang menjadi biang keroknya, Cak. Nah, teman-teman pasti nggak setuju, ada juga yang setuju, tapi yang pasti ini adalah sebuah insiden. Ini adalah sebuah kecelakaan yang membuat IWB juga merinding, Cak. Kok bisa-bisanya nih? Seperti itu MotoGP, Kang Mas. Ini adalah balapan yang menuntut kesempurnaan. Tapi ternyata, Cak, kita dibikin kaget bagaimana motor yang notabene super number one ya ibaratnya, Cak ya. Dari komponennya, dari kru-krunya, dari semua teknis motornya ini adalah number one dari semuanya. Tapi ternyata KTM kemarin membuat kehebohan karena kenapa, Cak? Pedro Acosta, Mas, tiba-tiba mengalami stall pada engine-nya. Tiba-tiba mogok, tiba-tiba no power, lost power. Dan itu yang menjadi problem biang bencana kemarin di Catalunya. IWB juga nggak tahu saya kenapa dengan Catalunya kemarin. Ngeri banget, Mas, IWB asli. Aduh, IWB tuh ngelihat bahkan Zarco, Cak. Kita akan bahas nanti lah Zarco ini lebih ngeri lagi, Cak. Dibandingkan dengan terjadi pada Alex Marquez ataupun ya Acosta. Dan juga ya Fabio Antonio juga beruntung, Kang Mas ya. Karena ketika kita melihat putaran videonya, Cak, ini Fabio hanya beberapa, aduh ngeri, Mas ya, hanya beberapa senti lah ibaratnya, Cak. Jika saja tidak diberikan ya umur panjang, Mas, Fabio itu bakal, aduh, udahlah fatal lah, Cak ya. Karena memang roda dari motor Alex melayang ya sampai benar-benar menuju ke Fabio Di Giannantonio. Untungnya aja ya banyak, hampir aja miss aja, sedikit aja menghantam Fabio Di Giannantonio. Kalau saja ini ban pas ngelemparnya ya, terlemparnya pas ke badan atau kepala Fabio, udahlah kita nggak bisa membayangkan. Jadi teman-teman, yang membuat IWB bingung adalah kenapa kok masih ada juga komen-komen yang mengatakan kenapa sih Alex Marquez nggak bisa menghindar, kok bisa ditabrak ya Acosta, gimana sih refleksnya. Nah ini komen-komen yang menurut IWB menarik sekali, Cak ya. Makanya IWB ingin share ke sampean, IWB sudah racik segalanya biar sampean tercerahkan lah sebenarnya apa yang terjadi, dan kita juga akan coba bahas mengenai ada apa dengan motor Pedro Acosta, kenapa kok bisa terjadi tiba-tiba seperti itu. Kita akan bahas tentunya secara detail, tapi sebelum kita membahas ke sana, perkenalkan IWB menjabarkan ke sampean detik-detik seperti apa crash ataupun kecelakaan mengerikan antara Alex Marquez dan Acosta, dan sampean akan terkejut fakta yang bisa IWB share ke sampean. Sampean titip saja di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah video yang IWB sudah siapkan buat sampean. Karena video ini akan memberikan gambaran ke kita bagaimana dan apa yang terjadi tentunya dengan Pedro Acosta serta Alex Marquez. Teman-teman, ini adalah tikungan 10, Cak. Ini adalah tikungan yang tentunya di mana kita lihat memang di sektor ini Alex Marquez very strong, sangat kuat sekali. Dan teman-teman, IWB akan sodorkan ke sampean semuanya nantinya untuk lap time-nya biar sampean tahu seperti apa kondisinya dan kenapa dan what happened now dengan Catalunya, Cak. Karena IWB juga cukup ya surprise ya dan heran juga sih, ada beberapa komentar yang mengatakan kenapa sih Alex yang seharusnya bisa menghindar kok bisa-bisanya menghantam Pedro Acosta. Ada aja, Cak, yang ngomong kayak gini, tapi teman-teman tenang, kita akan coba bahas dari sini. Nah, teman-teman, ini adalah video cuplikan di mana posisi dari Pedro Acosta memang berusaha keras untuk defensif. Akan tetapi memang Alex Marquez di sini sangat kuat sekali, Cak. Kita akan tunjukkan nantinya. Nah, teman-teman, kita langsung aja di sini, Cak. Tikungan 10, di mana jika kita lihat posisi Alex Marquez sudah mepet banget, Cak. Dan ini memang seirama atau ya klop ya dengan yang kita teliti bahwa jarak Alex Marquez dengan Pedro Acosta itu betul-betul mepet, bahkan cenderung ya sangat-sangat wheel to wheel, teman-teman, karena jaraknya adalah 0,0 sekian detik. Jadi sangat mepet sekali. Kenapa? Karena Alex memang sudah sangat paham di mana dia akan mencoba untuk attacking, dan di sini Alex bersiap untuk attack kembali Pedro Acosta setelah sebelumnya berkali-kali dia mencoba untuk attack ya. Jadi sini, Cak, kita kasih gambaran kesampaian posisi dari Alex Marquez, dan disinilah tiba-tiba kita lihat mendekat. Dan nah ini dia, Cak.
Reaksi dari Alex ini berusaha menghindar. Dengan kecepatan motor di atas 200 km per jam itu sangat sulit untuk menghindar pada kondisi di mana bahkan teman-teman bisa lihat tangan dari Acosta pun belum terlihat terangkat karena memang kecepatan tangan dibandingkan dengan benturan itu lebih cepat benturan. Jadi pada saat sekonyong-konyong kita lihat nih ya, dia belum mengangkat tangan yang mana sebenarnya dia sudah siap-siap untuk angkat tangan karena memang informasi kita dapatkan bahwa tiba-tiba Pedro merasa terjadi masalah motornya kehilangan tenaga secara suddenly atau tiba-tiba. Dia merasa pada saat dia ngegas motornya, tiba-tiba powernya loss dan itu membuat dia terkejut. Bahkan juga teman-teman dia pun sempat mengutarakan bahwa dia tidak menyangka motornya tiba-tiba kayak shutdown atau stall ketika dia sebelum mengangkat tangan sudah dihantam oleh Alex Marquez. Kita lihat di sini Cak ya. Nah ini teman-teman, yes. Posisi ini Cak, ini posisi ketika motor Alex sudah menabrak dan dia robek. Ini sudah robek nih Cak. Fairingnya sudah robek. Jadi teman-teman harus tahu fairing ini mungkin gambar nggak jelas tapi ada rekaman yang lainnya Cak. Ini kondisi sudah menabrak dan motor dari Alex ini kelihatan sekali benar-benar Alex sudah membanting setir ke kanan. Tapi masalahnya adalah semuanya sudah terlambat. Kita lihat di sini ya. Ini reaksi Alex ke kanan karena menghindar. Dia berusaha membanting setirnya. Tapi posisinya sudah pecah ini, bagian belakangnya sudah pecah, fairing, samping, dan ini lihat nih. Angkat tangannya agak terlambat, teman-teman. Yes, ini kelihatan kan tercabik, Cak. Ini benar-benar mengagetkan sekali. Dan kemudian teman-teman bisa lihat kondisi motor Alex yang langsung gara-gara dia kehilangan di bagian sebelah kirinya, maka kontrol motornya tidak bisa dikendalikan. Mengingat ini adalah aero yang mana dengan kecepatan segitu pasti terjadi ketidakstabilan pada saat ada sobekan yang cukup besar di bagian area aeronya. Itu bisa kita maklumi sehingga motornya langsung melenceng ke kanan ya Cak. Benar-benar uncontrollable. Lihat ya, posisi badan Alex sudah berusaha miring ke kiri untuk mengimbangi motornya karena motornya seperti seolah-olah terlempar ke kanan. Dan Alex berusaha untuk mengendalikan dengan menggunakan berat atau bobot badannya ke kiri. Teman-teman bisa lihat ya. Ya kan, berusaha seperti ini miring ke kiri. Tapi semuanya tidak ngefek ya teman-teman karena kecepatan sangat tinggi dan motor sudah terlempar atau melenceng ke kanan gara-gara aero yang sobek dan itu adalah bencana pastinya Cak. Ketika motor mengarah ke gravel, rumput ya Cak ya. Dan di sini Alex sangat-sangat sadar bahwa di depannya ternyata sudah ada wall ya atau tembok Cak ya, pembatas dan itu adalah bencana pastinya. Dan di sini Cak kita lihat ternyata Alex melihat seperti ini no choice, dia berusaha awalnya menggunakan koplingnya dan juga engine brake tapi tidak ngefek, sehingga di sini kita lihat Alex pun melakukan pengereman yang keras sekali. Lihat nih Cak ya, yes sampai dia stupi. Jadi teman-teman disinilah kita melihat momen detik-detik di mana Alex masih ikhtiar untuk berusaha menghentikan motornya dengan cara mengerem keras. Walaupun ternyata Cak hasilnya adalah tidak banyak berubah. Karena kenapa? Dengan kecepatan seperti itu dan juga posisi dari motor yang tidak lagi di aspal, semuanya akan percuma dan finally teman-teman bisa lihat di sini Cak. Nah, lihat nih dari sini dia masih berusaha keras ya, di sini masih ikhtiar walaupun dia tahu semuanya percuma, tapi refleks dia mengerem sehingga stupi motornya dan ini menambah parah ya, dia lepaskan lagi remnya Cak dan motornya akhirnya ke gravel dan tidak terkendali teman-teman semuanya. Dan disinilah bencana terjadi karena motor terlempar dan teman-teman bisa lihat bagaimana badan Alex yang betul-betul seperti kapas Cak. Saya bayangin aja, kondisi motor yang hancur total ini artinya apa? Informasi kita dapatkan speed berada di kisaran 230-40 km per jam ya, sekitar segitu. Dan itu membuat motor hancur lebur teman-teman dan ini dia yang membuat akhirnya Alex Marquez pasrah ya di sini. Lihat badannya seperti kapas terlempar dan ini Cak, momen di mana ini membuat dia cedera, kepalanya terbentur pagar pembatas teman-teman, ini kencang sekali ya nih ya. Kita lihat dari sini, tuh seperti itu Cak ya, kita lihat ya teman-teman, kita ulangin ya. Nah ya jadi kalau kita lihat memang ketika kita menggunakan speed normal, betul-betul hancur motornya ya. Nah teman-teman ini yang membuat Alex Marquez cedera parah. Ya cederanya parah ketika dia terbanting, ini masih aman di sini Cak. Oke, gravel dan tapi informasi dan analisa dokter adalah ketika Alex Marquez menghantam di area sini ya teman-teman. Nah ini bagian
lehernya kebentur ya, Cak. Dan di sini kelihatan sekali ya, iya kan, yang di sini kebentur sangat keras dan pada saat itu dia udah seperti kayak hampir nggak sadar, tapi alhamdulillahnya Cak, syukurnya pada saat dicek oleh tim medis dia sadar dan tengkurap di sini dan kebanting lagi di sini Cak, lihat kepalanya, dia sudah kayak nggak punya tenaga sama sekali untuk melawan dan ini yang diduga ya membuat akhirnya kan di sini nggak ada gravel Cak, ini kan rumput, ini tanah ya. Ini tanah ya, jadi ini membuat tulang selangkanya patah ya, seperti ini. Yes. Nah, ngeri sekali. Dan ini ternyata nggak hanya dari sini, Cak. Saya bisa lihat bagaimana yang terjadi kemarin di Catalunya cukup mengerikan karena kenapa? Bahkan di sini ada di Giantonio, teman-teman. Lihat nih. Yang masih beruntung, Cak. Kalau kita katakan masih beruntung karena kenapa? Lihat tuh. Ini ban mas terlempar kecepatan tinggi tapi hanya mengenai motornya. Sama bisa bayangin ketika ini ya lemparan atau serpihan keras bobotnya ini seandainya mengenai langsung Fabio Di Antonio, kita nggak bisa membayangkan akan seperti apa hasilnya. Jadi teman-teman, ban ini menghantam dulu aspal ya, baru dia terlempar kembali jadi karambol ya ke motor Fabio Di Antonio. Lihat nih dari sini hantam dulu aspal, baru dia terlempar lagi ngantem ke Fabio Di Antonio. Jadi masih beruntung, Cak. Kalau saja ini ban terlempar langsung mengenai Fabio, ya ceritanya akan berbeda, Cak. Akan mengerikan dan akan menjadi kisah Marco Simoncelli kedua mungkin ya. Tapi yang jelas IWB merinding sekali lihat ini, Cak. Asli, Cak. Ya masih beruntung dan bam jatuh ya. Jadi kalau kita lihat secara utuh seperti ini. Ngeri sekali saya. Jadi teman-teman, ini yang membuat akhirnya red flag pertama dikibarkan dan ini pula yang memberikan semacam pro kontra karena ada beberapa komentar dari sampean mengatakan kenapa kok Alex nggak menghindar sih malah ditabrak, dan itu membuat tentunya ya sasis dari motor Akosta hancur, kemudian knalpot hancur, bahkan peleknya hancur. IWB ingin share ke sampean fakta dari semuanya. Jadi kita nggak boleh beropini kalau kita nggak lihat dulu seperti apa. Jadi kita sudah share ke sampean tadi mengenai bahwa kondisinya adalah justru Alex Marquez menjadi korban, Cak. Kalau dari pandangan IWB. Kenapa? Karena dengan posisi yang mepet seperti itu dan tiba-tiba lost power. Saya bayangin aja, sangat mepet sekali lost power dan kecepatan sangat tinggi dan pada saat itu pembalap ini ya mereka ini sedang exit the corner atau keluar tikungan di mana mereka ngepush sekali. Kalau di kacamata IWB, Alex Marquez menjadi korban Akosta dan juga KTM. Nah, saya nggak percaya, nah ini dia Cak buktinya. Komparasi lap time keduanya teman-teman semuanya dan ini juga menjadi bukti ke kita nantinya supaya sampean juga bisa memandang semuanya dengan pastinya Cak ya, dengan netral kita lihat seperti apa dan teman-teman ini adalah komparasi lap time antara Acosta dan juga Alex Marquez sebelum terjadi first red flag ya. IWB komparasikan, IWB coba untuk membandingkan antara kedua lap time Acosta dan juga Alex Marquez. Dan teman-teman bisa lihat bahwa pada lap pertama memang Acosta very fast, sangat kencang sekali karena dia langsung menyodok ke depan tanpa ada penghalang. Bahkan pada lap kedua pun pembalap KTM ini luar biasa, betul-betul nge-push banget. Dan ketiga pun lap time-nya luar biasa teman-teman, 1 menit 40. Kalau sini kita lihat Alex Marquez yang memang merangkak dari belakang, pelan-pelan dia mencoba attacking pembalap di depannya, overtake. Dan finally Cak, ini dia yang memberikan gambaran kesamaan semuanya betapa kuatnya pace Alex Marquez. Betapa luar biasanya kecepatan adik Marc Marquez ini. Karena kenapa? Pada lap kelima Cak, di saat Pedro Acosta hanya mampu menorehkan di 1 menit 40, ternyata Alex Marquez sudah mampu menggedor tembok 1 menit 40 dengan 1 menit 39, 930 detik. Ini jadi gambaran kesampaian betapa kuatnya Alex Marquez. Ini sudah proses untuk mengejar, Cak. Nah, pada lap ke-6 sama, Cak, di mana ternyata Alex Marquez juga menorehkan waktu yang super tajam di saat Pedro Acosta pada lap ke-6 ini ternyata hanya menorehkan waktu 1 menit 41,118 detik dan ini adalah best lap dari Acosta pada saat sebelum red flag pertama. Artinya secara fase lap ternyata Acosta memang di bawah dari Alex Marquez, Cak. Nah, pada lap ke-7 ternyata juga sama, Cak, di mana Pedro Acosta menorehkan 1 menit 40,343 detik sementara Alex Marquez menorehkan lap time yang lebih tajam, di mana di sini lebih kecil, Cak. Termasuk juga pada lap ke-8, Cak, ketika Pedro Acosta menorehkan 1 menit 40,528 detik. Ternyata Alex Marquez lebih kencang hampir setengah detik dibandingkan dengan Acosta di 1 menit 40,094 detik. Jadi dari sini Cak, jelas sekali
bagaimana pace dari Alex Marquez yang luar biasa kencang. Nah, pada lap ke-9 memang kita lihat Alex Marquez berusaha untuk nge-push dan berusaha juga untuk melakukan overtaking ya. Jadi menyalip Acosta, tapi ya kita harus akui pembalap KTM ini memang sangat rapi, defensive line-nya luar biasa, dan itu membuat secara lap time-nya memang agak drop karena memang di belakang dari Acosta. Akan tetapi pada lap ke-10 kembali lagi Alex Marquez mencoba dan itu pun lebih kencang dibandingkan dengan Acosta. Sementara lap ke-11 pun sama, di mana Alex Marquez lebih kencang dari Pedro Acosta. Jadi teman-teman, pada lap sebelum crash, sebelum red flag, sebelum terjadi tabrakan, fix Alex Marquez adalah pemenang di sini, Cak. Jadi kalau saja nggak ada tabrakan atau nggak ada ya insiden kemarin, maka IWB katakan kesampaian 100% dengan kondisi performa Ducati dan juga Alex yang super tajam dan juga manajemen ban yang selalu bagus. Teman-teman harus tahu Alex Marquez ini biasanya sangat cakap untuk melakukan pengaturan ban atau manajemen ban. Sementara kelemahan dari KTM adalah memang saat ini mereka mengalami degradasi yang lebih cepat dibandingkan dengan biasanya pada saat long race. Kalau sprint oke, tapi long race saat ini Acosta pun mengeluh dengan yang terjadi pada KTM di mana mereka tidak mampu mempertahankan traksi ban pada the end of the lap, dan itu menjadi gambaran ke kita, Cak. Ketika ini diteruskan tanpa ada insiden, maka fix 100% Alex Marquez akan menjadi juara di Catalunya, Cak. Nah, teman-teman, dari data ini kita coba intip siapa sih yang paling kencang kemarin sebelum terjadi red flag pertama. Nah, ini dia Kang Mas, data yang bisa IWB sedot buat semuanya. Dan ternyata, Cak, yang menjadi pembalap terkencang kemarin sebelum terjadi yang namanya red flag pertama, Raul Fernandez dari Aprilia super fantastis karena Raul Fernandez menjadikan Aprilia sebagai motor terkencang kemarin, Cak. Jadi Raul menorehkan waktu 1 menit 39.852 detik, sementara Alex Marquez ini dia, Cak, bukti buat sampean menorehkan waktu terbaik dan di angka yang sama di 1 menit 39.930 detik. Artinya tembok 40 didobrak oleh kedua pembalap ini dan Acosta nempel ketiga, Martin keempat, dan Johan Zarco ternyata nongkrong di posisi keempat. Jadi teman-teman, dari ini, Cak, dari gambaran ini maka bisa Ibu simpulkan sekali lagi bahwa seandainya betul-betul diteruskan maka fix pembalap yang akan menjuarai Catalunya dari kacamata IWB dan juga data yang kita dapatkan maka Alex Marquez akan menjadi pemenang di Catalunya. Nah ya, jadi padang jinglang jelas, sampai biar tahu nih, supaya tidak ada rahasia di antara kita, biasanya kan gitu, Cak, bahasanya Kang Mas. Tapi yang jelas, Cak, dari semua yang Ibu sodorkan tadi, maka menjadi bukti ke kita, Alex Marquez pantas menang jika tidak terjadi problem dengan Pedro Acosta. Jadi kalau dari pandangan IWB nih, Cak, justru KTM dan Acosta diselamatkan oleh Alex. Kenapa? Karena kan ada restart nih jadinya. Kalau saja tidak ditabrak oleh Alex Marquez, ya udah selesai aja. Pasti DNF Acosta dan juga KTM. Karena teman-teman sebenarnya harus tahu, KTM ini di awal sudah terjadi hal yang ganjil, Cak. Bahkan kalau sampai jeli memutar kembali di YouTube ataupun di tayangan ulang, sampai akan menemukan Binder tiba-tiba masuk ke pit. Karena kenapa? Dia merasakan ada yang ganjil pada mesinnya. Berebet lah, bahasa enaknya mungkin kalau biker tuh berebet aja. Tapi kita nggak pernah berpikir yang terjadi pada Binder juga tiba-tiba muncul pada Acosta. Artinya ada something wrong, ada sesuatu yang salah pada motor KTM. Sehingga sementara sendiri kan tiba-tiba stall ataupun engine off. Nah, teman-teman, sejauh ini memang kita tidak mendapatkan informasi official dari Dorna. Tidak ada informasi yang jelas. Karena ya Dorna ataupun penyelenggara MotoGP selalu melindungi para pabrikan yang bernaung di bawah mereka. Untuk apa? Untuk image, ya. Jangan sampai image mereka buruk gara-gara hal yang dikatakan mungkin problem atau cacat dengan engine-nya. Tapi yang jelas informasi kita dapatkan dari beberapa info yang kita kumpulkan, Cak. Informasinya adalah terjadi kegagalan elektronik yang pertama, atau juga terjadi masalah dengan mesinnya. Yang mana tiba-tiba lost power dan itu tidak dijabarkan. Apa sih yang membuat motor ini lost power? Tapi yang pasti itu adalah kondisi yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Dan Acosta sebenarnya sudah oke, dia mengangkat tangannya, tapi masalahnya adalah posisi dari Alex sudah sangat dekat sekali. Bahkan kalau kita melihat dari lap time-nya, itu memang sangat nempel sekali. Fokusnya adalah bagaimana Alex bisa menggedor pertahanan Acosta. Jadi teman-teman, itu faktanya ya. Jadi kalau kita membedah secara detail, maka bisa kita katakan Alex Marquez korban, Acosta nggak salah, tapi KTM juga harusnya ada review yang ketat soal ini, karena engine mereka dua-duanya problem.
Binder masih oke ya, ketahuan di awal, sementara Acosta ternyata tiba-tiba terjadi seperti itu di saat dia leader ya, walaupun ya secara lap time-nya pasti akan kalah teman-teman, baru pada lap ke-11 dan itu sudah jelas sekali. Nah, itu gambaran buat semuanya apa yang terjadi dengan KTM, Alex Marquez, dan teman-teman. Memang kita dapat informasi dipastikan Alex sudah sukses operasi, Cak. Jadi dipastikan juga bahwa ternyata ada tulang di bagian lehernya ya yang patah, Cak, tapi masih dalam kondisi yang oke tanpa ada operasi di bagian itu, tapi distabilkan aja. Jadi pada vertebrata C7 bahasanya, Cak. Jadi di area belakang sini dan juga pada tulang selangkanya ya. Jadi tulang selangka itu yang nopang sini, Cak. Ini putus ya, kira-kira demikian, tapi sudah dioperasi. Dan kabar yang kita dapatkan, kondisi dari Alex ternyata stabil, harapannya terjadi recovery lebih cepat. Sebab tulang selangka patah itu kan pastinya butuh waktu yang cukup lama. Tapi lebih parah lagi Zarco, Cak. Zarco ini ngeri banget, Cak. IWP akan bahas nantinya ya di video terpisah biar sama tercerahkan. Aduh, itu kaki tuh masuk ke dalam rodanya, Cak. Aduh, itu ngeri, Cak. Kita akan bahas nanti lah, Cak ya. Jadi teman-teman, itu informasi sekelas semuanya. Semoga mencerahkan dan video saya langsung suka, video sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.